selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Star Podcast, Story Stock Analysis and Relevance. Udah lama banget ya, aku nggak nyapa teman-teman. Baik, karena mungkin sebagian dari teman-teman ada yang udah kenal, ada juga yang belum kenal. Untuk yang baru join, terima kasih. Jadi kita kenalan dulu yuk. Karena kalau ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan dulu. Aku Mariam, di sini aku sebagai host yang akan menemani teman-teman pada acara podcast kali ini. Dan pastinya nih, aku nggak sendirian loh teman-teman. Sesuai dengan tema podcast kali ini, kita akan mengadakan podcast, maksudnya podcastnya akan berlangsung bersama sahabat-sahabat Perma yang luar biasa nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada kenal ya, ada orang-orang hebat, sahabat-sahabat Perma yang luar biasa hebatnya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang penasaran, saya akan coba bacakan background singkatnya ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini akan ditemani oleh Kak Widistika Septian Putri. Beliau aktif di Perma ya teman-teman. Jadi selain aktif sebagai anggota Perma, kuliah, beliau juga aktif mengajar bahasa Jepang. Jadi sensei bahasa Jepang nih teman-teman. Kemudian lanjut ada Kak Adlin Ikromi Kertanegara ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang kemarin malam ya sempat ikut rapat pasti udah gak asing lagi ya dengan Kak Adlin. Kemudian ada Kak Fathiah Salsabila teman-teman. Jadi Kak Fathiah itu selain anggota Perma, beliau juga beauty creator. Jadi buat teman-teman yang penasaran, daripada penasaran kalian wajib banget stay tune dari awal sampai akhir. Jadi langsung aja kita invite ya teman-teman. Sebentar. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Halo. Gimana kabarnya malam hari ini? Terutama Kak Mariam, gimana kabarnya? Halo, selamat malam Kak Adlin. Alhamdulillah baik. Wih, kelihatannya semangat banget Alhamdulillah. nih. Masya Allah, mana 9 juta lapangan kerja. Halo Kak Halo, Fatia. selamat malam Kak Mariam, Kak Halo. Adli. Selamat malam semuanya. Seneng banget bisa podcast bareng teman-teman lagi ya. Apalagi udah lama banget. Udah sashiburi banget ya nggak menyapa teman-teman, nggak podcast bareng teman-teman lagi. Nah, langsung aja nih. Mungkin teman-teman yang lain nih penasaran sama ciwi-ciwi cantik dan cowok keren ini ya. Langsung aja. Mau dari siapa dulu nih? Ayo, coba dong Kak Widis. Kak Widis perkenalkan diri dulu dong. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Kak Widis. Malam Kak Widis. Perkenalkan, nama aku Widistika Septian Putri. Teman-teman biasanya manggil aku Widis. Sekarang aku sudah tentu ya bekerja di Jepang, di Prefektur Kanagawa Keng, di Prefektur Kanagawa. Bekerja sebagai caregiver atau kaigo. Ini udah tahun kedua aku. Lalu apalagi nih? Oh iya, untuk kesibukan ya. Sekarang kan kuliah di UT, di Prodi Manajemen. Terus kesibukannya saat ini aku lagi belajar bahasa Jepang juga. Untuk level tertentu. Terus juga ngajar bahasa Jepang ya untuk level bahasa N4 dan N5 dan N3. Luar biasa sekali ya teman-teman. Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Keren sekali Kak Widis. Kak Widis. Lanjut kita untuk Kak Fathiah boleh dong perkenalan diri. Jadi Kak Fathiah di Rabanya Indonesia nih teman-teman. Apa enggak akan ada enggak? Iya,
Boleh? Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Mariam, Kak Adin, Kak Widis. Malam Kak Selamat Fatia. malam Kak Fatia. Malam, perkenalkan nama aku Fatia Salsabila. Aku tinggal di Hiroshima di Jepang. Kurang lebih udah 1 tahun 9 bulan aku berada di sini. Dan pekerjaan aku sebagai kaigo atau caregiver. Kegiatan lain selain aku bekerja di Jepang, juga aku sebagai mahasiswa UTLN Jepang, yaitu prodi manajemen. Kemudian kegiatan lainnya aku juga ikut komunitas olahraga tenis di daerahku dan iseng-iseng bikin konten di TikTok gitu. Mungkin gitu aja. Salam kenal semuanya. Salam Luar kenal biasa. banget Kenal. ya. Masya Iya, Allah. Keren sekali. keren banget ya. Jadi Kak Hmm. Fatia juga selain aktif di berbagai organisasi, teman-teman pernah ikut di beauty community ya Kak Fatia, di Ruby Community ya? Iya Betul, benar Kak Maria. keren banget teman-teman. Di Oke, bidang terima olahraga juga ya Kak. Keren sekali nih. Aku lagi suka jogging tahu. Wih, pakai komplit. Pakai komplit. kasih ya teman-teman. Dari culture. Kita pelari pompo. Oke, makasih Kak Fatia. Lanjut ke kan udah kenalan dari ciwi-ciwi yang cantik dan keren banget nih teman-teman. Lanjut ke ada apa sahabat Perma juga yang nggak kalah keren ya. Ada Kak Adlin. Halo Kak Adlin. Boleh perkenalan diri dulu dong Kak Adlin. Halo semuanya. Halo Kak Mariam. Halo Kak Fatia. Dan halo Kak Widis. Halo Kak. Sebelumnya, Halo Kak Adlin. halo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adlin Ikromi Kertanegara. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saat ini saya sedang menjalani degree di semester 3 ya teman-teman. Saya magang JISU udah di tahun kedua. Dan juga saat ini saya aktif di organisasi selain Perma, yaitu di IPTIS dan juga beberapa kali juga ikut yang namanya ini volunteer di KMII. Mungkin itu aja ya teman-teman semua. Oh iya, semuanya teman-teman pada bintang tamu berempat ini, yang tiganya manajemen ya, saya sendiri ini Kamu. di ilmu pemerintahan. Wah, Iya. tapi luar biasa loh Iya, Kak iya. Adlin. Tengah kesibukan ya, kerja, kuliah, ikut menyempatkan organisasi, dan selain itu ikut volunteer juga. Dan ikut tadi di apa organisasi IPTIC ya? Ya Pak itu Iya Kak. benar. Teach itu apa ya IPTIS Kak? itu, IPTIS itu adalah organisasi yang mewadahi ini ya para perantau Ikatan Pemagang Tokut dan Tokutegino Indonesia Jepang. IPTIS itu sebenarnya bukan organisasi yang baru juga ya teman-teman. Kemarin baru milad ke 20 tahun juga. Nah, IPTIS itu juga sering mengikuti yang namanya membantu KMII jika ada yang namanya acara seperti tablik akbar. Anggota IPTIS itu mengirimkan volunteernya di sana gitu. Selain menjadi wadah, ia juga ikut dalam dalam kegiatan yang ada di Masjid Indonesia Tokyo seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Kegiatan Kak Adlin full jadwal ya, padat banget jadwalnya. Jadi bukan hanya Kak Adlin, Kak Widis, dan Kak Fatia, teman-teman. Jadi pada malam hari ini tuh episodenya spesial banget ya. Iya. Selain Bentar. Mau tanya juga dong kakak hostnya gimana nih? Iya kakak hostnya juga harus kenalan gak Kakak sih? hostnya juga memperkenalkan diri dong. Oh, oke. Tadi udah perkenalan diri nih teman-teman. Ya udah boleh sekali lagi. Jadi buat teman-teman yang baru join, halo, dan buat teman-teman Perma yang luar biasa keren ini ya bertiga. Halo, selamat malam. Jadi saya Mariam. Di sini selain aktif di organisasi Perma, saya juga kuliah di UT. Pastinya sama ya karena ini kan organisasi UT Perma. Saya juga tinggal di Kanagawa nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Kanagawa nanti kalau misalkan keluar nih ketemu nggak apa-apa, say hi aja, maksudnya panggil aja. Oke, jadi untuk
kesibukan sama sih kayak teman-teman lainnya, cuman kebetulan saya lagi sibuk Kenshu kayak gitu untuk persiapan Kokashikeng nanti kayak gitu. Itu aja sih teman-teman. Semangat ya Kak Mariam ya. Terima Semangat Kak kasih. Mariam. Semangat Kak Mariam. Oke teman-teman nih, karena kan nih episode spesial kali ini tuh dari from busy to produktif nih, ngomongin tentang produktif. Tapi sebelum masuk ke intinya nih, aku mau tanya dong. Oh iya, sebelum aku tanya nih, kayaknya Kak Fatia udah nyiapin pantun nih teman-teman. Mana ada. yang ada tuh Kak Widis sudah siap. Iya. Enggak deh. Kan tadi udah Nanti di akhir ada, boleh di akhir. Oke. Ya. Nih, yang penasaran Kak Fatia sama Kak Widis nyiapin pantun apa, kalian wajib banget stay tune ya dari awal sampai akhir. Mikir dulu guys. Masya Allah. Kak Adlin nyiapin apa nih? Udah deh, karena Kak Fatianya belum menyiapkan pantun, saya aja deh yang menyiapkan pantun pada hari ini, di awal ini. Ya. Kebetulan saya juga berasal dari Riau. Orang Riau itu terkenal ya dengan yang namanya budaya pantunnya Melayu, seperti itu. Di Batu Kalam pergi ke kantor Kua. Cakep. Ingin masuk kantornya, tapi kita pemalu. Cakep. Selamat malam para hadirin semua. Cakep. Semoga kita panjang umur dan sehat selalu. Wah, Amin, Masya Allah. keren Cakep. banget. Oke, Masya terima Allah. kasih. Oke nih, buat teman-teman nih yang baru join ya, kalian boleh banget tulis pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh teman-teman Perma ya, nanti akan dijawab. Oke nih, karena teman-teman kan tadi Kadin udah ngasih pantun nih. Aku mau, jadi sebelum masuk intinya kita ice breaking dulu ya. Aku mau ngasih tebak-tebakan deh. Nih, kayaknya kemarin udah di ini. Aku coba ya keren aja deh, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi nih kalau apa sih? Ini yang jawab kita. Iya, kalian atuh. Okay. Oh teman-teman yang di rumah yang ini nonton. enggak. Oh. Boleh. Jawab ya. Kakinya 4. Boleh mending sambil komen guys yang tahu jawabannya. Oke. Nih yang tahu jawabannya kalian komen juga ya. Bantuin Oke, adu cepat nih para bintang tamu sama yang komen. Oke. Siapa yang duluan yang jawab? Mulai ya. Jadi nih, aku tuh ada tiap hari. Bisa habis, tapi nggak bisa diisi ulang. Siapakah aku? Ayo. Aku ada tiap hari. Bisa habis, tapi nggak bisa diisi ulang. Maksudnya siapakah aku? Siapakah? Jangan. Ayo. Ayo teman-teman. Jawabannya. Tebak dulu dong. Tebak dulu dong. Ayo. Coba Kak Widis Mungkin nggak jauh beda ya dengan judul podcast kita pada malam hari ini. Jawabannya. Deket-deketan dengan itu. Sebenarnya ada bersangkutan, tapi kayak lebih ke logika. Waktu itu ada yang jawab loh. Wah, ada yang jawab tuh. Bunda Ida jawab oksigen. Gimana? Jadi, tapi apa nih? Dari Kadin apa? HP. Ada? Kita mewakili mereka aja deh. Oksigen, udara, HP, energi. Atau belum tepat. Apa? Waktu. Aku ada. Waktu ada tuh yang jawab waktu. Wah, keren banget. Siapa ini Kurzamid? Yang jawab? Kak Fatu Reza juga tadi jawab sang waktu. Jadi jawabannya luar biasa sekali ya teman-teman. Aku aja nggak kepikiran ke sana. Oke, terima kasih ya udah buat teman-teman yang sudah antusias menjawab pertanyaannya. Jadi jawabannya itu nggak ada yang salah, benar semua, tapi lebih tepatnya waktu ya teman-teman. Oke, lanjut ya, masuk ke intinya aja nih ya, ngomongin tentang from busy to produktif, dari sibuk jadi produktif. Nah, menurut Kak Fatia, produktif itu
Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi Produktif. dari sibuk ke produktif. Gimana nih? Kalau artinya dulu ya, kalau menurut Ya. aku sibuk itu kegiatan yang kita lakuin tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi sibuk doang. Kalau Oh. misalnya produktif itu eh, kegiatan yang kita lakuin tapi menuju ke hasil atau ada tujuannya. Benar nggak sih? Wih, keren 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 jawabannya luar Admin biasa. pamit. Tapi nih tadi kan udah dijawab gitu ya sama sama Kak Fatia. Aku mau nanya nih kan ada nih yang sibuk seharian, sibuknya seharian banget nih. Tapi kan hasilnya nggak kelihatan nih. Itu kan sibuk doang. Nah, gimana sih caranya biar jadi produktif kayak gitu? Siapa? Ayo, Coba siapa? yang Ayo, siapa? Ayo, Kak Aku Widis boleh. boleh. Hmm? Jadi pertanyaannya gimana caranya biar sibuk Jadi itu produktif. produktif ya, biar hasilnya juga terlihat kayak gitu. Hmm. Oke. Aku udah rangkum sih ya kayaknya beberapa poin yang menurut aku aja ya. Ya. Jadi yang pertama itu mungkin kita harus punya tujuan yang jelas gitu. Jangan sampai kita sibuk tuh sibuk nggak jelas. Jadi kayak tujuan kita apa, kita sibuknya ke hal apa. Misalkan kayak kita mau belajar bahasa Jepang misal, tapi kita malah belajar bahasa Inggris gitu kan, itu kurang kurang sesuai ya. Hmm. Aksi dengan tujuan kita kayak gitu. Yang pertama itu punya tujuan yang jelas, apa yang pengen kita capai. Yang kedua mungkin kita kayak bikin prioritas gitu dari setiap kegiatan yang kita lakuin nih. Kita cari dulu yang mana yang prioritas, yang mana yang mendesak kayak gitu. Ada tuh kan yang kayak tabel 4 gitu, yang mendesak, yang prioritas, yang nggak penting-penting banget kayak gitu. Jadi kita bisa tahu ya, bisa prioritasin kegiatan kita. Terus apalagi ya, catat progres kali ya, kayak misalkan kita lagi kuliah nih kan di universitas terbuka, terus ada yang namanya tuton kayak gitu kan, terus juga banyak tugas tuh, tugas diskusi 1, 2, sampai 10 gitu kan. Jadi kita tulis nih apa aja, tugas apa aja yang udah kita kerjain kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita jelas nih nanti besok tuh mau ngelakuin apa kayak gitu. Terakhir mungkin di setiap minggu mungkin ya, untuk mingguan kita bisa evaluasi sih kegiatan kita sehari-hari itu. Jadi kita ngerenung gitu. Merenung. benar-benar. Bener merenung kayak kira-kira apa nih kegiatan apa nih, jam-jam berapa nih yang kita tuh biasanya scroll TikTok atau rebahan doang kayak gitu, biar bisa jadi evaluasi juga buat kita gitu. Begitu. Sambil merencanakan ya, Kak, apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Oke, buat ya. Keren Iya. sekali. Juga. Keren, thank you. Nah, buat teman-teman boleh ikutin tips dari Kak Widis tadi ya, teman-teman. Oke, kan nih ya teman-teman, ada yang mungkin teman-teman di sini ngerasa kayak pernah ngerasanya capek terus juga setiap hari kayak ngerasanya kok gini-gini aja sih hidup gitu, kayak monoton, stuck gini-gini aja loh hidupnya, terus nggak ada perubahan kayak gitu. Nah, menurut Kak Adlin, gimana sih cara menyikapinya? Kemudian harus ambil tindakan yang seperti apa? Mulainya dari mana nih? Kayak misalkan nih teman-teman ada yang mungkin ada lagi di posisi kayak depresi atau lagi capek, down gitu ya, burnout kayak gitu. Ngerasanya gini-gini aja nih setiap hari. Terus pengen keluar dari zona nyaman itu kayak gitu. Gimana sih caranya? Mulai dari mana kayak gitu? Boleh dong Kadlin dikasih Oh, dari pencerahan. saya ya. Iya. Sepengalaman saya ketika mengerjakan tuton, nah tentunya kita saat ini di sini bukan hanya untuk kuliah ya, tetapi juga bekerja. Bekerja adalah hal yang paling utama dalam diri kita di sini.
Bagi saya tentunya bekerja 10 jam kerja itu udah menguras waktu banget kalau dari saya. Jadi setelah saya pulang bekerja, yang paling utama itu jangan menunda-nunda. Setelah kita pulang, kita langsung beres-beres, mandi, jangan lupa makan, setelah makan ibadah. Nah, setelah melaksanakan ketiga itu, kalau dari diri saya, karena saya ngerasa capek banget, kita itu butuh yang namanya recovery. Nah, setelah ibadah, saya usahakan saya untuk langsung tidur, paling nggak 1 jam. Nah, setelah tidur 1 jam, kan nanti kebangun sekitar jam 8-an. Setelah itu baru jangan sampai yang namanya menunda-nunda. Terus kita batasi yang namanya waktu scroll sosmed atau apapun. Bukan nggak boleh, tapi ya itu yang membuat waktu kita habis. Saya pernah eh, mendengar ada yang namanya teknik Podomoro. Teknik Podomoro itu adalah belajar melaksanakan kegiatan selama 25 menit. Setelah itu, kita istirahat selama 10 menit. Dan kita usahakan kita memakai timer. Jadi, biar kegiatan kita itu efektif, kita harus melakukan yang namanya jadwal. Dengan penuh kesadaran kita itu harus ganti dengan bukan soal sibuk, tapi soal yang namanya terencana. Nah, jadi mungkin kalau kita mengerjakan sekitar 25 menit, belum selesai kita, walaupun belum selesai, kita itu harus yang namanya istirahat selama 10 menit kalau saya. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Kalau dari saya seperti itu sih, biar bukan hanya capek saja, tetapi capek yang terarah kalau dari saya. Oke, luar biasa sekali jawabannya, mantap. Oke, jadi buat teman-teman nih harus di apa sih kayak di manajemen waktu lah intinya ya kayak terstruktur. Jadi dibuat kayak misalkan hari ini mau ngapain aja nih dari jam segini sampai jam segini. Misalkan pulang kerja mau langsung ngapain? Misalnya langsung mandi, habis gitu ngerjain tugas gitu. Apalagi udah eh, mulai bulan depan ya Mas Tuton. Jadi harus dibagi nih jadwal. Misalkan ngerjain tuton nih dari hari ini jam segini sampai jam segini. Setelah itu ngapain kayak gitu. Jadi dibuat terstruktur ya Kak Adlin. Terima kasih Kak Adlin. Oke, Ya, buat sama-sama. Ada juga nih yang komen, yang susah itu konsistensi ya. Nah, itu iya benar, itu Ya, benar. problematika umum. Menurut saya betul. semuanya juga melakukan hal yang sama. Iya, kadang aku sendiri juga kadang susah buat konsisten gitu. Misalkan kayak yang dijelasin Kak Widis juga tadi ya, kayak belajar bahasa Jepang, tiba-tiba kayak belajar bahasa Inggris gitu, melenceng dari ini. Kadang kayak misalkan ngerjain sesuatu secara terus-menerus nih, yang sama-sama kadang bosen kayak gitu, ya nggak sih? Iya. Itu gimana nih Ya, benar. caranya biar nggak bosen kayak gitu? Kak Fatia boleh dong kasih tipsnya biar nggak bosen ngerjain sesuatu kayak gitu? Biar nggak bosen, kalau aku ya, misalnya Mm. bosen nih, lagi belajar, bosen di kamar belajar terus, berarti cari tempat lain. Oke, Nggak bosen, kalau aku lebih cari tempat lain aja, Kak Mariam. oke, thank you. Aku juga kadang sering gitu, misalkan nih bosan, jadi belajarnya ya. Kadang pergi juga ke kafe, tapi Ya, kadang-kadang di lingkungan juga nih circle mempengaruhi loh teman-teman. Jangan salah ya. Kalau misalkan kita lagi semangat belajar, belajarnya lagi semangat-semangat banget. Tiba-tiba temannya, ah males belajar, kayak gitu capek, kayak gitu kan nanti ke bawah Benar nih. banget. ke bawah, benar-benar. Relate. Benar-benar. Iya, jadi ayo be smart. Jadi kita harus bisa, walaupun misalkan circle itu kayak gitu gitu lingkungannya, tapi kita harus bisa menempatkan diri. Jadi jangan terbawa. Misalkan kan kita udah gede nih, bisa tahu mana yang baik dan mana yang nggak baik buat kita kayak gitu. Jadi disaring ya. Oke. Hmm, apakah buat teman-teman nih ada yang nanya, boleh kalau misalkan ada yang langsung tanya-tanya di kolom komentar. Silahkan kepada teman-teman. Ini ada 136 yang nonton, masa nggak ada yang nanya? Masya Allah, luar biasa sekali antusiasnya. Oke nih, terus juga buat teman-teman yang mungkin tadi kan udah dikasih tips-tipsnya oleh kakak-kakak yang luar biasa ini. Mungkin ada yang kepikiran gimana sih cara mengubah mindsetnya gitu, biar nggak mindsetnya malas-malesan kayak gitu. Tadi kan udah dikasih tips-tipsnya nih dari Kak Adlin, Kak Widis, Kak Fatia juga udah ngasih tipsnya.
Tapi kan ada sebagian yang susah nih mengubah mindset biar bisa manajemen waktu. Apalagi kan kita itu kerja, sibuk kerja, habis gitu ngerjain tugas kuliah, terus juga ikut organisasi ya teman-teman. Kadang ada orang yang mikirnya kayak capek banget nih, gimana mau mencobanya juga. Terus gimana ngubah mindset tersebut biar nggak, maksudnya mindsetnya nggak kayak gitu gitu loh teman-teman. Boleh dari Kak Widis dulu. Waduh. Oke. Sebenarnya ngomongin mindset ya, susah sih sebenarnya ya untuk ngomongin mindset ini karena setiap orang tuh pasti punya pemikiran masing-masing ya, cara berpikir masing-masing juga. Tapi kalau di aku pribadi, kalau misalkan lagi apa ya, hidup lagi nggak semangat-semangatnya gitu, biar gimana sih cara munculin semangat itu lagi dan mengubah mindset diri sendiri biar lebih semangat gitu kan. Iya. Kalau aku sih kayak apa ya, kalau dari pertemanan gitu ya, cari teman yang dia tuh lebih hebat daripada kita. Terutama teman yang kayak dia udah punya sesuatu yang kita pengen capai. Soalnya kayak kita pengen lulus M1 misalkan. Terus kita ada kenalan, misalkan udah lulus M1, kita berteman, usahakan berteman sama orang itu, kita serap energi positifnya. Karena pasti dia punya nih sesuatu yang mungkin kita belum punya gitu. Karena dia udah bisa sampai ke sana kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Mungkin tipsnya. Iya, oh iya, nambahin. Jadi selain itu kita kayak harus menetapkan tujuan juga nggak sih? Kayak misalkan kayak kalau udah lulus N1 nih mau kan bisa buat ini, buat itu, kayak gitu ya nggak sih? Kalau Kak Widi sendiri jadi sensei nih, Honggo sensei nih buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, boleh langsung DM Kak Widis ya. Jadi beliau sensei. Aku muridnya. Iya, ini salah satu. Oh iya, Kak Fatia muridnya Kak Widis nih teman-teman, luar biasa sekali. Tapi nih teman-teman, ya. Satu lagi teman, mau ngingetin kalau misalkan kita udah punya satu pencapaian itu, jangan sampai puas sama pencapaian tersebut. Jadi kita harus mau melangkah lebih ke atas lagi gitu. Itu sih tipsnya. Benar sekali Kak Widis. Ya, keren banget jawabannya. Jadi lihat apa sih teman-teman ini luar biasa banget ya. Ada Kak Widis yang guru bahasa Jepang, ada Kak Fatia yang beauty content creator ya. Terus ada Kak Adlin yang berbagai, maksudnya dari dia ikut berbagai macam organisasi. Terus juga lebih ke banyak ikut volunteer dakwah, luar biasa banget ya teman-teman. Karena kan di Jepang nih ikut yang kayak gituan mungkin dari sekian banyaknya orang ya Kak Adlin maksudnya mau berkecimpung di organisasi-organisasi tentang dakwah kayak gitu, luar biasa. Wajib diapresiasi sih ini. Buat teman-teman nih, tadi kayaknya aku lihat ada pertanyaan. Scroll aplikasi kalau cari ilmu motivasi itu apa? Ilmu agama. Bukan lembaran kertas. Tadi ada yang nanya, kayaknya ketiban pertanyaannya teman-teman. Kalau mau ke UT Jepang itu daftar di Jepang atau pas di Indo, Kak? Katanya. Kalau daftar ke UT Jepang bisa di Jepang. Di Jepang ya? Iya. Nah, wajib di Jepang dong. Yang penting pas daftarnya ya pilih layanannya itu layanan Jepang gitu. Betul. Gitu. Dan ada 2 kota tuh, Tokyo dan Osaka. Dari domisili yang paling dekatnya ya teman-teman. Oh iya nih, karena kan teman-teman nih beda-beda divisi ya, maksudnya ada Kak Adin dari divisi SDM. Kebetulan banget Perma itu lagi open recruitment ya, betul ya teman-teman? Iya betul. Kak Adlin dari divisi SDM, coba dong marketing dong Kak Adlin, biar teman mau join gitu, join Perma. Halo teman-teman semuanya. Dari yang menonton ini ada calon pengurus yang memilih divisi SDM. Ada. Pasti. Kayaknya Masya Allah, ada.
Kayaknya ada sih. Nah, bagi yang ingin yang namanya pengembangan diri, divisi SDM itu adalah divisi yang menurut saya paling tepat ya teman-teman. Sebelumnya saya itu orang yang nggak percaya diri mengenai itu public speaking ataupun berbicara di depan orang rame, itu saya paling nggak berani. Dan juga mengedit juga saya sama sekali nggak bisa ya teman-teman. Tetapi setelah saya bergabung di divisi SDM, kami kan ada proker itu, namanya proker public speaking di setiap 2 minggu sekali. Nah itu kita itu memberikan pemaparan apa aja terserah, apapun itu melalui PowerPoint ataupun apapun itu, mau di Word, PowerPoint. Nah di situ kita itu belajar memaparkan, misalkan saya nih mengenai ilmu pemerintahan ataupun ada yang namanya trias politika. Kita memaparkan itu mulai dari legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Kalau dari saya ya, sebenarnya bebas teman-teman mau memaparkan apapun itu. Tetapi dengan bahasa teman-teman sendiri, dengan itu kita itu menjadi lebih percaya diri teman-teman. Dan juga nanti kan ada sesi tanya jawab nih. Nah, silahkan bagi yang bertanya itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Mungkin dampak positifnya seperti itu ya teman-teman, dari yang terjadi di saya. Semoga teman-teman semua juga yang mendaftar di divisi SDM mendapatkan hal positif tersebut. Amin. Pastinya ya. Ini buat teman-teman, iya keren banget Kak Adin jawabannya. Jadi buat teman-teman nih, kayak kan kalau di Jepang ada yang mungkin kayak terpencil, bukan di desa ya, maksudnya mau kuliah di UT kan online, terus kayak bingung nih, nggak punya teman, takutnya saya nggak punya teman, bingung mau biar bisa jadi produktif kayak gitu. Kalian bisa join Perma teman-teman, jadi bisa aktif dan produktif. Selain itu nambah relasi juga kayak gitu. Nah kalau dari Kak Fatiah dan Kak Widis boleh dong. Eh, Kak Fatiah dulu dong. buat teman-teman yang suka ngedit video, ngedit foto, kalian cocok masuk di divisi IMP, informasi, media, dan publikasi. Ya nggak, Kak Widis? Bener banget. Jadi di MP ini ya, buat kalian apalagi yang jago ngedit, jago apa ya, mendokumentasikan Ya. suatu, itu cocok banget sih masuk ke IMP ini. Karena di sini nggak cuman ngedit-ngedit iseng doang kan, banyak ngedit flyer, acara-acara tertentu, hari-hari besar, terus juga ada mengedit acara-acara yang sangat berharga kayak webinar-webinar gitu. Jadi bakal jadi pengalaman yang bagus banget sih menurut aku. Ya, ayo guys, gabung IMP. IMP abis. Maksudnya Teman-teman, bagi yang punya bakat silakan iya. tunjukkan bakatmu ke hal yang positif. Oh iya, ini ada yang nanya kan info grup komunitas UT. Jadi nanti kakaknya boleh, kita ada beberapa grup komunitas UT ya, di grup WhatsApp kayak gitu ada Kak. Banyak. Oh iya, ngomongin tentang produktif. Menurut Kak Adlin, Kak Widis, dan Kak Fatia, kegiatan apa sih yang paling berpengaruh? Maksudnya selama di Jepang nih yang bikin kalian produktif banget kayak gitu? Kan selain ikut kuliah, selain ikut kegiatan organisasi kayak gitu, ada nggak sih? Yang sangat Ayo. bermanfaat. Dijawab sama siapa dulu nih? Kak Adlin dulu deh. Boleh, Kak Adlin. Sebenarnya di salah satunya menurut saya adalah organisasi ya teman-teman. Saya merasakan terutama di IPTIPS. Tentunya kita di Jepang bukan hanya nyari duit juga, tapi kita itu nyari yang namanya value dalam diri kita. Nah, dengan bergabung di organisasi, terus kita mengenal banyak orang, tentunya kita mendapatkan relasi yang lebih ya teman-teman. Karena itu kita mendapatkan banyak relasi, mendapatkan banyak kenalan, mendapatkan yang namanya pengalaman baru. Yang paling utama itu menurut saya adalah pengalaman baru.
dari orang-orang sekitar. Dan itu menurut saya hal yang paling saya syukuri, berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi di setiap, mulai dari hobi, acara kampus kayak kemarin Golden Meetup in Tokyo, maupun sebelumnya ada ini ya, wisuda UT di Jepang. Itu pertama kali saya mengikuti acara dari UTLLN Jepang. Dan selanjutnya kegiatan volunteer nih. Itu menurut saya hal yang sangat positif sekali, teman-teman. Mendapatkan teman baik dan juga pengalaman yang baik. Super sekali sih. Oke, Seperti ya. itu. Jadi terima kasih Kak Adlin untuk jawabannya luar biasa banget. Jadi teman-teman bisa ngikutin kayak Kak Adlin nih, misalkan ikut volunteer atau ikut yang lain kayak gitu ya. Kayaknya di sini teman-teman banyak ya yang join. Ini udah ada Eh, tanya juga itu kemarin. boleh apa nih? Bentar Yang lagi mana? mau tutupan, kira-kira ini persiapan. nih yang Yang atas. Andrian Syah dulu deh. Adriansyah. Oh, kalau lagi burnout sama pembelajaran kuliah atau stres dengan kesibukan kerja, biasanya hal apa yang kakak-kakak lakukan? Oke, mulai dari siapa dulu? Mulai dari Kak Widis dulu deh. Boleh Kak Widis? Oke. Kalau aku ya, eh kalau lagi burnout sama belajar atau sama kerja, biasanya yang pertama pasti istirahat ya. Kalau capek ya gimana, mau digimanain pun ya yang dibutuhkan istirahat. Terus selanjutnya lakuin hal-hal yang kita suka. Betul. Kalau aku misalkan aku sukanya nonton film gitu atau traveling, jalan-jalan keluar. Jadi ya nggak apa-apa berhenti aja dulu belajarnya gitu sebentar buat refresh otak kita, charge energi kita kayak gitu. Sama Oke. makanan yang enak ya. Oke. Nah, Oh, oke, Kak Widis jawabannya luar biasa banget nih. Itu tips maksudnya itu Kak Widis ketika stres melakukan hal-hal tersebut. Kalau dari Kak Fatia sendiri gimana nih Kak Fatia? Kalau aku, kalau misalnya lagi stres, banyak pikiran, pokoknya pertama benar kayak kata Kak Widis tadi, kita harus istirahat ya, karena tidur itu prioritas, bukan bonus. Jadi Ya, betul. harus tidur, harus jam tidurnya tuh harus cukup. Terus selain istirahat, tidur, aku lebih ke suka lari ke makanan. Ke makanan. Bener. suka Kalau makan. makan tuh jadi mood tuh jadi langsung berubah gitu. Kalau misalnya makanan yang manis-manis. Oh, Kak Fatia suka manis-manis. Iya, tapi nggak baik ya. Itu nggak, kalau berlebihan nggak baik. Gitu. Oke. Oke. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kak Fatia. Kalau dari Kak Fatia itu lebih ke makanan ya, makanan yang manis-manis kayak gitu. Kalau dari Kak Adlin sendiri nih, apa sih yang akan dilakukan Kak Adlin ketika burnout kayak gitu? mungkin ya jawabannya kurang lebih sama ya, seperti Kak Fatia, Kak Widis, ataupun yang lainnya. Yang paling utama itu adalah menurut saya istirahat yang cukup ya teman-teman. Bagaimanapun kalau kita ingin melakukan kegiatan tapi badan itu udah capek, itu tuh menjadi sesuatu hal yang tidak maksimal ya teman-teman. Jadi yang paling utama menurut saya tidur. Terus kita refreshing kayak melihat misalnya di sekitar area tempat tinggal saya nih ada sawah. Nah, lihat ke sawah, ngelihat kegiatan para petani di sana di Tambo, ataupun ngelihat yang hijau-hijau gitu. Kalau dari saya itu tuh sedikit banyaknya ngurangi stres kita. Kalau dari saya seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa yang paling utama itu balik lagi ya ke orangnya. Kalau lagi stres, ibadah. Ibadah itu hal yang paling utama menurut saya. Karena bukan hanya hubungan kita sesama manusia, tapi hubungan kita sama pencipta kita juga yang paling utama. Oke, Masya Allah, tabarakallah Kak Adlin. Jadi jangan lupa ibadah ya. Oke. Boleh nanya ke Kak hostnya, kalau Kak hostnya gimana kalau lagi burnout?
Oke, kalau ngomongin tentang burnout ya, soalnya kemarin aku juga sempat burnout nih buat teman-teman, boleh banget coba tipsnya ya. Ini aku mau sekedar sharing aja. Aku kemarin sempat burnout parah banget karena mungkin sibuk kerja, kuliah, terus juga apa organisasi dan juga kenshu ya teman-teman. Aku sempat burnoutnya itu aku kemarin sempat stuck bingung, ada di zonanya, maksudnya gitu-gitu aja nih. Terus aku kan ikut Borantia yang belajar bahasa Jepang nih teman-teman. Jadi diajak senseinya main sama anak-anak kecil kayak gitu. Kemudian aku nih tertampar gitu ngelihat anak-anak kecil di Jepang tuh mereka luar biasa padat sekali jadwalnya dalam seminggu. Harus latihan dance, habis gitu latihan piano gini. Wah, masa aku kalah sama anak kecil kayak gitu nih teman-teman. Terus aku mikir gimana caranya ya supaya aku nggak gini-gini aja gitu. Terus ternyata nih, aku tuh kalau burnout itu mendingan kayak ngelakuin aktivitas kayak olahraga, teman-teman. Jadi menurut aku dengan cara olahraga itu bisa ngilangin stres lah, maksudnya kayak pastinya juga ibadah juga. Cuman ketika kita olahraga, maksudnya ikut olahraga yang kita sukai, misalkan ikut yoga, atau kalian yang suka pilates ikut pilates, atau yang suka apa olahraga main bola, boleh main bola atau main tenis kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke kayak larinya ke olahraga gitu. Soalnya dengan cara kita ikut olahraga kayak badan kan jadi relax juga, terus pikiran juga ya lumayan lah gitu. Dari situ mulai kayak nyusun lagi nih, kayak ngasih maksudnya ke diri sendiri kayak jadwal-jadwal lagi kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi boleh dicoba buat yang bener-bener burnout parah banget ya. Soalnya aku kemarin sempat-sempat kayak bener-bener down kayak gitu. Keren Masya banget ya. Allah. Keren banget, Kak. Aku juga seperti itu sih kalau burnout. eh, Jogging yang paling utama kalau lagi stres atau banyak pusing Banyak karena pikiran. kerjaan, Hmm. Iya, lari ya, larinya ke lari. Ya lari. lari juga. Lari. Ya Lari jogging. di jalan ya, bukan lari Ya, dari. kalau Kak Fatia joggingnya keliling Hiroshima teman-teman. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah. Nih Kak Adlin di daerah Tokyo, jadi kalau joggingnya keliling Shibuya kayak gitu ya. Kayak Shibuya ya. Sebenarnya kalau dibilang daerah Tokyo juga saya lumayan jauh ya teman-teman. Saya itu sekitar 1,5 jam dari Tokyo, di Saitamanya udah arah Gunma. Tapi ya memang gimana ya? Emang diri saya itu eh, sering ke Tokyo karena emang ada komunitas juga di sana. Terus jumpa sama teman-teman, kan anggapan kita berukhuwah, jadi lebih tenang aja gitu daripada di rumah doang bengong, nggak ada kegiatan, nggak ada interaksi sama teman-teman, sama orang lain. Makanya saya kelihatannya deket Tokyo padahal sebenarnya nggak deket juga sih. Tapi luar biasa ya, apa effortnya teman-teman. Ya, effortnya sumpah jauh banget ya. Tapi Ya, ke Mariam kan ke Tokyo. sebenarnya lumayan dekat. Ya, ya bisa dibilang kayak kurang lebih 1,5 jaman. Cuman jarang ke Tokyo, teman-teman liburnya buat Kenshu semua. Sibuk Oke, banget. Masya iya, Allah, ini paling produktif. Ini paling enggak, ini kakak hostnya yang paling produktif loh. Mm-mm. enggak, teman. Semua teman-teman di sini produktif. Jadwalnya. Ini ada yang nanya nih, katanya bentar lagi mau tuton. Kira-kira persiapan apa aja sih yang kakak-kakak sudah persiapan, yang maksudnya yang disiapkan kayak gitu. Mulai dari siapa dulu nih? Dari Kak Adlin dulu deh. Persiapan untuk tuton Kak Adlin. Kalau persiapan untuk tuton, saya nggak ada persiapan ya. Sebenarnya persiapannya yang ngalir aja gitu. Kalau misal ada tugas, sebisa mungkin jangan menunda-nunda. Kalau persiapan baca modul semuanya itu menurut saya sangat nggak efektif ya teman-teman. Walaupun dari saya, kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang efektif membaca modul semuanya. Tapi saya lebih ke jangan terlalu jadikan beban deh. Jadi kita itu ngalir aja. Yang penting tugas jalan. Terus jangan sampai eh, kita itu menunda-nunda. Seperti itu teman-teman. Eh, ini tambahannya ya, tadi ada yang nanya juga untuk tuton mulai kapan? Mulainya tanggal 6 ya teman-teman. Tanggal 6 Oktober. Oktober bulan depan.
Kalau dari Kak Fatia, persiapan apa yang dilakukan? Sebenarnya sama, nggak ada persiapan khusus juga sih. Jadi nunggu aja nanti, nunggu ada tugas, baru tinggal dikerjain. Ngalir aja gitu sama. Oke, kalau Kak Widi sendiri gimana? Kak Widi soalnya suka baca modul nih, teman-teman. Kalau aku nggak suka baca modul. Enggak. Ya kalau lagi terlena gitu ya, terlena. Jadi kayak teman-teman biasa gitu, nunggu aja tuton sampai datang gitu. Tapi saran aja kalau misalkan yang teman-teman mau baru mau kuliah di UT, ikut tuton, itu kan waktu setelah registrasi itu langsung dapet ya bahan ajar digital itu. Itu kalau sarannya itu dibaca sedikit-sedikit aja, biar biar nggak jadi beban gitu. Meskipun emang modul banyak ya, banyak halamannya gitu, tebel banget, apalagi kalau teman-teman beli bukunya. Tapi kalau sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dibaca sedikit-sedikit, kalau mau juga ditulis poin-poinnya kayak gitu. Betul banget. Itu adalah tips efektif ya teman-teman. Jadi kita jangan hanya menunggu saja, tapi luangkan waktu untuk coba deh belajar gitu. Belajar itu bukan hanya lewat modul loh teman-teman. Sekarang kan udah canggih ya. Kita bisa bisa menggunakan sosial teknologi. AI kayak gitu buat ngerangkum. Kayak gitu. Ini katanya biar nggak bosan baca modul, biar nggak bisa suka baca jurnal, enggak Kak katanya. Cara baca soalnya kalau kelamaan bosen. Kalau bosen berhenti dulu. Jangan ya. Kita selain dulu. Bobo dulu, bentar. Ya. Terus ini ada pertanyaan dari kamu Syarofah ya, mau nanya Kak, aku kemarin semester 4, maksudnya 4 semester di UT Jakarta, sekarang pindah ke UTLN ya. Pas di Indo kan belajarnya lewat modul, kalau sekarang pakai e-book digital. Kira-kira apa kendala belajar via e-book online Kak? Bagaimana nih, Adlin? Ya, beda ya, buku fisik itu sama buku digital adalah hal yang beda menurut saya. Saya juga merasakan hal seperti itu. Kalau buku fisik tentunya kita bisa ngejauhin HP nih. Kita jauhin HP, kita ngebaca yang namanya buku modul. Tetapi kalau misal buku digital, problema yang ada dalam diri saya, ngebaca buku digital malah ke yang lain gitu. Kayak scroll atau reels IG jadinya. Memang itu suatu problema yang menurut saya emang paling susah ya kalau di UT layanan luar negeri ini karena nggak dapat buku fisik ya. Jadi ya itu susahnya, kendala utamanya itu. Mungkin ada dari yang lain. Benar. Ini kan tadi kan kalau misalkan e-book digital pakai handphone malah jadinya meleper ke yang lain kayak lihat Instagram, TikTok kayak gitu. Terus malah kelamaan di TikTok atau Instagram scroll ya, habis waktunya teman-teman. Tapi kalau pakai modul juga kelamaan baca kadang ngantuk. Nah, gimana caranya biar nggak terjadi seperti itu? Kak Widi, Kak Adlin, Kak Fatia, bagaimana nih kira-kira? Ya, apa ya? Kalau biar nggak ngantuk gitu. Tadi kan kalau lewat handphone nih, bener kata Kak Adlin, aku juga sama. Kalau belajar lihat, maksudnya lewat handphone nih, kadang lihat Instagram bentar gitu, tapi malah kelabasan, lihat TikTok bentar kebablasan kayak gitu. Gimana sih caranya gitu? Apa uninstall aplikasinya gitu? Jangan. Kalau dari saya ya Kak, kita buat batasan kan ada nih aplikasi di pengaturan untuk membuat batasan kayak TikTok atau Instagram itu cuma bisa berlaku misal kayak saya 4 jam gitu. Walaupun bisa sih kita ketika waktunya habis kita lanjutin bisa, tapi itu meminimalisir menurut saya. Walaupun nggak banyak tetap juga kita pencet lanjutin gitu.
Ya, sama aku juga gitu Kak Adlin. Oh, wah. Samaan Kak Din dan Kak Fatia. Ibarat kayak alarm ya. Jadi Sama bisa ada ditunda. Oke. Ini kita lanjut aja ya. Ada pertanyaan lagi. Dari siapa ini? Kan Kak Andika ya. Kak Andika katanya, maaf kakak izin bertanya, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi ketika harus kuliah sambil bekerja? Boleh dong, dari siapa ya? Kak Fatia deh, Kak Fatia. Kalau tantangan terbesar menurut aku di waktu sih. Kita susah buat ngatur waktu. Jadi kita harus ngebedain mana prioritas, mana yang urgent, mana yang harus bisa kita lakuin dulu, mana yang bisa kita tunda dulu. Tapi karena di Jepang berarti prioritasnya ya bekerja dulu baru kuliah. Jadi harus tahu mana prioritas, dan prioritas utama itu nggak harus dilakuin dalam waktu yang sama. Gitu. Ya, terima Di waktu kita harus bisa ngatur waktu. kasih buat Kak. Boleh ya. Apa tadi yang dijawab oleh Kak Fatia di apa sih? Di apa ya? Aktualisasikan kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada siapa? Kak Gayu, tujuan masuk UT atau lebih spesifiknya melanjutkan belajar di perguruan tinggi? Maksudnya belajar di perguruan tinggi apa, Kak? Ngejar visa engineering atau ya via Australia? Kalau kuliah di UT ya, untuk belajar. Ayo, dari siapa dulu nih? Kak Widis deh. Gimana? Tujuan di Ini UT katanya Tujuan masuk UT. Ngejar lebih spesifik kan belajar di perguruan tinggi apakah katanya ngejar visa engineering atau untuk yang ke Australia kayak gitu. tujuan masuk UT. Yang pertama yang pasti karena kita milih prodi atau jurusan tertentu itu kita udah punya alasan tersendiri ya kan, pengen apa gitu. Pasti teman-teman juga punya kayak kita yang jurusan manajemen misalkan udah punya dari awal tuh kenapa sih pengen pilih manajemen, pasti udah kepikiran dong dari awal. Nah mungkin itu tujuan masuknya ya, biar dapat ilmu atau sesuatu yang kita cari. Terus ngejar visa engineering sih kayaknya kalau itu nggak masuk ke tujuan utama, tapi kalau kan bisa ya berarti bonus gitu aja. Kalau Jangan jadi masuk kuliah UT biar dapetin visa engineering kayak gitu. Kayaknya itu dikesampingkan dulu deh tujuan yang itu. Tujuan ya, kita adalah buat belajar kayak gitu ya. Ya nggak sih kayak gitu. Nah, ini oh ya, biar nggak ngantuk ya buat teman-teman juga. Aku mau kasih apa ya? Sedikit kasih apa lagi? Waktu Bunda kasih nice ke Widis Widis. Lu Izin masuk bertanya tebak-tebakan juga, Kak. dulu kali ya. Kenapa? Dari kapan ada pertanyaan dulu deh. Ada yang kelewat deh. Ada yang terlewat. Dan Raden katanya kultur shock pertama kali ke Jepang apa gitu. Kultur Ayo, shock. siapa yang mau menjawab? Ayo Kak Mariam dulu. Kak Mariam. Aku kultur shock pertama kali datang ke Jepang. Kayaknya karena udah terbiasa tinggal di rantauan ya, nggak terlalu ini banget. Cuman kultur shocknya itu waktu itu bahasa, karena kan waktu itu kan aku tinggalnya di Jakarta, kuliah sambil kerja. Terus kayak belajar bahasa Jepangnya kurang. Tiba-tiba ikut mensetsu, keterima, berangkatlah ke Jepang. Jadi kayak masih haheho gitu. Ngomong bahasa Inggris juga orang bahasa Jepang, orang Jepangnya kan nggak terlalu ngerti bahasa Inggris gitu. Terus apa ya? Bingung soalnya nggak terlalu ini. Mungkin dari Kak Adlin, Kak Fatihah, dan Kak Widis, kultur shock pertama kali datang ke Jepang apa? Kalau Kak Adlin dari dulu deh. saya ya, yang pertama tentunya banyak banget ya, mulai dari makanan, terus dari cuaca, terus ya dari bunka juga beda ya teman-teman. Kalau dari makanan tentu sama sekali berbeda ya, makanan di sini anggapan kurang yang namanya bumbu-bumbuan juga. Dari cuaca waktu itu saya datangnya pas di waktu puncaknya musim panas bulan Agustus. Sedangkan di kota saya walaupun panas nggak sepanas di sini ya teman-teman. Dan pekerjaan saya kan gemba.
itu aduh serasa capek banget rasanya. Itu sih. Terus juga dalam waktu juga menurut saya di Jepang ini rasanya waktu cepat banget berlalu ya. Entah karena kalau di Indonesia kan ada batas-batasnya kayak suara azan nih bisa jadi parameter dalam waktu kita. Kalau di sini kan enggak. Jadi tiba-tiba waktu itu cepat aja rasanya berlalu. Itu sih menurut saya selain cuaca, makanan, dan juga waktu. Itu adalah hal yang menurut saya sangat ini sih problem Oh iya. dalam yang saya rasakan. Oh iya betul ya teman-teman. Jadi karena di Jepang tuh ada musim dingin, musim panas. Musim panas siangnya lebih panjang, musim dinginnya siangnya lebih pendek, tapi maksudnya malamnya yang panjang. Maksudnya gimana ya? Kalau musim dingin, Mataharinya ya jam setengah 6 udah gelap ya. ya. Kadang jam 5 juga udah mulai gelap kayak gitu. Kalau musim panas, jam 7 aja masih terang benderang teman-teman. Kayak gitu. Kalau dari Kak Widis dan Kak Fatia sendiri gimana? Culture shock kalau aku kayak di Jepang kan misalnya dikit-dikit onegaishimasu, dikit-dikit arigato gitu. Kan aku di Indonesia emang maksudnya orangnya cuek gitu ya. Mm. Mungkin dari situ dikit harus onegaishimasu, onegaishimasu. Iya, aku juga kadang seringnya di grup minta tolong Kak Fatia ini onegaishimasu gitu. Onegaishimasu. Kalau dari Kak Widis sendiri apa Kak Widis? Kak Widis kayaknya kemarin waktu datang ke Jepangnya bulan-bulan 9 ya, waktu Ya, tahun pertama akhir 8 ya. udah mulai aki ya. Belum, masih panas. Oh, masih musim panas sih. Masih Datang panas. Gitu. Jadi pas waktu apa sih? Fuyu itu main kaget ya, dan ternyata banyak masalah kulit kalau lagi fuyu itu shock sih. Terus juga apa ya, untuk di Jepang ini culture shock mungkin kayak perbedaan budaya, kan beda banget ya sama di Indonesia. Terus juga kayak sedikit banyaknya sadar atau enggaknya cara berpikir orang Jepang sama kita tuh ada juga yang benar-benar sangat berbeda kayak gitu. Itu kali. Oh iya, iya betul ya teman-teman. Terus panasnya di Jepang tuh beda sama panasnya di Indonesia. Panas tuh panas banget gitu. Anginnya tuh panas juga. Kalau di Indonesia kan masih ada angin spice point gitu ya. Kalau di Jepang angin panas, ya nggak sih? Apalagi Kak Adlin mungkin yang Gemba sering pakai baju yang ada kipasnya gitu ya. Kipas di dalam jaket itu. Sering lihat. Iya yang di Iya nggak sih? Kalau dari Kaisa saya nggak dapat ya itu, tapi ada Ada beberapa yang dapat iya. Kalau dari Kaisa saya mungkin gembanya itu saya sebenarnya di dalam pabrik, tapi kalau ada soji gitu ketika sore baru di luar. Jadi nggak terlalu langsung terkena sama sinar matahari walaupun Masya Allah panas panas banget. juga. Luar biasa. Panas kepanasan panas, tapi alhamdulillahnya Kak Din kayaknya kan di dalam apa sih tadi pabrik ya maksudnya, jadi nggak terlalu yang mungkin kalau yang terjun langsung di lapangan itu lebih panas, dan sering banget lihat orang-orang tuh pakai jaket yang ada kipasnya kayak gitu loh teman-teman. Iya. Shock juga kayak jaket ada kipasnya itu juga bikin shock sih awal-awalnya. Iya ya, Kayak canggih banget gitu kan ya. luar biasa iya ya. Mesin cuci piring adanya. Kadin kata Bunda juga pulang dulu ngobatin rindu makanan. Insya Allah Bun, sekitar 8 bulan lagi. 8 bulan lagi pulang. Ini ada pertanyaan dari Kak Yunar, teman-teman. Kalau kita udah ikut UT Jepang nih, kuliahnya belum selesai, kontrak kerja udah habis. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita pindah ke UT Indonesia? Wah, itu sih bisa banget ya, teman-teman. Jadi, iya, tinggal Bisa hubungi pihaknya, kayak gitu. Nanti bilang aja mau pindah kayak gitu, misalnya dari UT Jepang, misalkan ke UT Bandung, kayak gitu. Terus, oh iya buat teman-teman nih yang nonton ya, karena kan Perma Jepang ini di bawah naungan Ormawa ya. Buat teman-teman yang belum follow IG-nya Ormawa boleh di follow, yang belum follow IG Perma follow juga biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya kayak gitu teman-teman. Jangan lupa kita ya.
Iya. Iya. Nih, buat teman-teman yang penasaran Instagram kakak-kakak yang hebat luar biasa ini, kalian tinggal klik apa sih flyer postingannya, nanti ada muncul tuh Kak Widis, Kak Fatia, Kak Adlin kayak gitu. Sama Kak Mariam ya yang ini ya. Ya, ya nggak Hostnya. apa-apa. Ya. Oke, apalagi nih? Kayaknya dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi ya. Terakhir deh, saya ngasih tebak-tebakan ya sebelum sebelum kita tutup acaranya. Ini masuk ke masih apa ya? Nyangkut maksudnya masih ada hubungan dengan tema podcast kita. Kayaknya mungkin Kak Adlin dan Kak Fatia udah tahu apa ya? Coba deh kita kasih tebak-tebakan dulu ya. Jadi kalau banyak kerjaan, tapi nggak ada hasilnya, itu disebut apa sih? Buat teman-teman juga kalau yang tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar. Kalau banyak kerjaan, tapi nggak ada hasilnya, disebut apa sih? Apa ya? Apa ya? Ayo? Sia-sia. Kok sia-sia? Disebut apa nih? Ada yang Terus tahu nggak? Ayo Guys, teman-teman. komen. gabut. Eh, kurang tepat. Gabut bisa dibilang gabut juga, cuman kayak kurang tepat. Kalau banyak kerjaan, banyak banget kerjaannya, tapi nggak ada hasilnya, kayak gitu. Hmm, Kerjanya kurang banyak. Nggak, OPT salah. Overthinking, bukan. rugi. Bukan. Zanen, ayo dong teman-teman. Ayo Kak Adlin, apa Kak Adlin? Kak Fatia, Kak Apa Widis, ya? Apa tadi? banyak kerjaan. Jadi Huruf kalau pertama, banyak huruf pertamanya. Mas, ini aku kasih bocoran dikit ya. Ini masih menyangkut dengan tema kita loh. Hmm. Ayo, banyak Nggak kerjaan. produktif. Apa? Nggak Nggak produktif. produktif. Sibuk. Iya, betul. Tapi kayak, ya itu jawabannya benar ya. Cuman aku kasih ini deh. Oh, aku berharap padamu, Bunda. Gini, jadi kan kalau banyak kerjaan nih, tapi nggak ada hasilnya. Kita banyak banget kerjaannya, sibuk di mana-mana, tapi nggak ada hasilnya. Yaitu sibuk tapi tidak produktif kayak gitu, teman-teman. Jawabannya sesimpel itu. Eh, Jadi aktif tapi nggak efektif gitu ya. Ya, betul. Ternyata udah di penghujung acara. Tapi sebelum itu, karena kan dari awal tadi Kak Fatia dan Kak Widis katanya udah nyiapin pantun nih, teman-teman. Jadi sebelum kita akhiri, kita harus mendengarkan pantun apa sih yang disiapkan oleh wanita cantik ini, berdua. Boleh dong dari siapa? Dari Kak Fatia dulu deh. Tapi ini pantunnya masih berhubungan sama tema podcast ini. Ya, dari aja, Bu. Siap-siap bilang cakep. Wih, Oke. Harus kenceng ya, Kak Din? ya Harus belum kenceng. pantun udah cakep Kak Patiah mah. Ya, ayo. Oke. Ditungguin nih. Waduh, Rebahan enak tapi menipu. cakep. cakep. Lama-lama hidup tak maju. Cakep. Yuk bangun kejar waktumu. Cakep. Cakep. Produktif sekarang, sukses menunggumu. Wah, Wah. biasa. Udah isu keme gambar teru membuat pantun, teman-teman. Kita Apa? ke Kak Widis nih. Kira-kira pantun seperti apa yang disiapkan oleh Kak Widis? Pantun Dan apa? pantun apa nih? Aduh, jangan lupa bilang cakep ya. Oke, Belum. belum. Oke. Main gitar, petiknya cepat. Cakep. Suaranya riang, bikin gembira. Cakep. Cakep. Terima kasih sudah ikut mendengarkan. Cakep. Tetap semangat, kejar mimpi kita bersama. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Kadin, apakah ada? Kayaknya nggak ada. Persiapannya di awal doang tadi, Kak.
Oke, Bu. Tapi luar biasa banget nih teman-teman. Buat teman-teman yang udah join, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Terus apalagi buat teman-teman Perma yang luar biasa ini, terima kasih udah menemani podcast hari ini ya. Ada Kak Adin yang keren banget, ada Kak Widis dan Kak Fatih yang cantik luar biasa, aktif juga, luar biasa. Terima kasih. Terima Eh, kasih. Iya, jadi buat teman-teman jangan lupa follow Instagram Ormawa dan Instagram Perma UTLN Jepang biar tidak ketinggalan info menarik lainnya ya teman-teman. Jadi di Perma juga mengadakan podcast tiap bulannya, jadi jangan lupa nantikan keseruan podcast berikutnya ya teman-teman. Ya. Jadi kita sedih ya, udah di penghujung acara. Nggak kerasa nggak sih? Nggak kerasa Ya, banget. cepet banget rasanya. Ya, Iya, betul. Bunda. Kata ya kalau ngobrol sama orang-orang hebat kayak gini. Nggak kerasa ya. Sefrekuensi ya rasanya. Bunda Iya. kayaknya dari awal sampai akhir luar biasa sekali teman-teman. Bunda kita ada Bunda Rosya. Bunda Keren banget. Terima kasih banyak. Makasih banyak Ya. Bunda. Makasih Ya. banyak. Iya, terima kasih banyak. Mau kita akhiri, tapi mungkin dari Kadin ada pepatah atau tips yang apa gitu buat teman-teman terakhir sebelum kita tutup nih, terakhir dari Kak Widis, Kak Fatia, Kak Adlin. Apa? Apa ya? Pesan gitu. Apa ya? Kalau enggak dari aku Boleh. buat teman-teman, Boleh, buat teman-teman silahkan. semuanya. Jadi kita kan kerja di Jepang kayak gitu. Jadi jangan sia-siain waktu. Kalau kan masih pada muda-muda ya. Kalau masih bisa belajar, ayo belajar, terus belajar kayak gitu. Ikut apapun itu yang bermanfaat dan bisa mengupgrade skill kalian. Karena setelah dari Jepang tuh ada dunia yang luar biasa, luas banget yang menunggu kalian jadi orang hebat kayak gitu. Jadi tetap semangat, belajar terus. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup acara podcastnya ya teman-teman. Next di podcast berikutnya. Terima kasih banyak. Kita hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semuanya yang udah nonton ataupun yang jadi bintang tamu pada malam hari ini. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kembali semuanya. See you next